Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arsen Channel. Hari ini hari Minggu 7 Agustus 2022. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rezeki, dan juga semoga tambah sukses. Terutama bagi yang sudah subscribe channel ini, kami selalu doakan semoga Anda selalu berbahagia, selalu diberkahkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan juga rezeki Anda semoga bertambah lancar. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga share pada anggota PKH dan BPNT dimanapun berada, karena akan ada informasi penting yang akan kita sampaikan hari ini. Ada 3, yaitu yang pertama terkait penyaluran PKH dan BPNT. Ada instruksi dari kementerian, apakah instruksi tersebut terkait pencairan PKH dan BPNT. Dan yang kedua adalah seperti biasa, hadiah giveaway yang akan kita undi 17 Agustus 2022 dengan hadiah total jutaan rupiah. Dan informasi yang paling penting dengan tema kita hari ini adalah bagaimana melihat atau mengecek kepesertaan Anda di DTKS. Karena perlu diketahui untuk saat ini syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu PKH, BPNT, PBI, atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan juga segala jenis bantuan pemerintah, itu Anda harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, bagaimana caranya agar Anda terdaftar di DTKS, dan juga bagaimana caranya melihat apakah Anda sudah terdaftar di DTKS? Hari ini kita akan bahas caranya, dan ini langsung akan kita lihat di aplikasi SIKNG. Jadi aplikasi SIKNG ini yang akan kita bahas ini bisa melihat semuanya untuk program PKH, BPNT, dan juga PBI. Itu bisa lihat. Tapi untuk aplikasi SIKNG yang milik pendamping itu hanya dapat melihat untuk PKH saja. Namun yang ini kita melihat dapat mengecek anggota PKH, BPNT, dan juga PBI. Dan informasi yang pertama adalah terkait percepatan penyaluran PKH dan BPNT dari Dirjen Linjamsos, bahwa KKS yang belum terdistribusi, karena kemarin banyak sekali di tahap 1 kedua itu masih banyak KKS yang belum terdistribusi. Ada KPM PKH dan BPNT baru yang belum memiliki kartu KKS. Itu ada sejumlah 100 di tahap 1 123.000 itu KKS yang belum terdistribusi, dan juga di tahap kedua ada 274.000. Jadi untuk bank-bank himbara itu diinstruksikan agar segera menyalurkan KKS-KKS tersebut agar proses di tahap ketiga segera dapat berjalan dengan lancar. Itu dan paling lambat tanggal 12 Agustus 2022 ini harus sudah tersalurkan KKS-KKS tersebut. Maka dengan menganalisa adanya percepatan di tanggal 12 tersebut, itu kemungkinan besar untuk PKH ataupun BPNT yang belum cair kemarin, itu kemungkinan akan disalurkan setelah tanggal 12. Namun semoga saja PKH akan segera dicairkan minggu besok atau di minggu kedua ini, agar tidak perlu lama-lama menunggu di setelah tanggal 12. Namun kalau melihat dari surat ini kemungkinan besar PKH yang belum cair akan disalurkan setelah penyaluran KKS ini selesai atau sekitar tanggal 12, dan di tanggal 15-nya itu laporan hasil dari penyaluran KKS tersebut apakah sudah selesai atau belum. Apabila belum, apa penyebabnya? Apakah orangnya sudah meninggal atau orangnya sedang bekerja di luar daerah atau luar kota atau di luar negeri? Itulah alasan-alasan kenapa sampai sekarang kartu KKS belum terdistribusi, dan masih banyak lagi alasan yang lainnya. Dan yang kedua adalah informasi tentang giveaway hadiah yang kita akan undi dengan total hadiah jutaan rupiah yang akan kita undi pada 17 Agustus 2022. Semoga Anda beruntung. Caranya
Anda harus sudah subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Karena saat undian nanti, bagi pemenangnya akan kita mintakan bukti atau screenshot atau foto apakah Anda sudah subscribe, like, komen, dan juga yang komen sebanyak-banyaknya. Apabila ada komennya masih sedikit atau hanya satu komen, itu akan kita carikan komen yang paling banyak atau kita ranking. Jadi silahkan subscribe, like, komen, dan juga tonton video kami sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jangan di skip-skip. Tonton video kami dari awal hingga akhir, karena konten-konten kami yang pasti berisi tentang berita yang sangat penting, berita yang terpercaya, dan cara-cara bagaimana Anda mendapatkan bantuan, dan bagaimana cara mengecek apakah Anda masih terdaftar di DTKS atau tidak. Dan berikut langsung saja kita simak bagaimana cara agar Anda masuk ke dalam DTKS. Atau untuk kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengecek apakah Anda masih terdaftar di DTKS atau PKAD BPNT. Dan berikut, nah ini di sini ada menu DTKS. Nah ini ada view data BNPA, kita buka. Nah, di sini akan muncul. Nah inilah bagaimana cara mengecek. Di sini apabila kita melihat by name atau by nama, misalkan namanya adalah Pasmi, atau ini di sini ada namanya adalah Kasiem. Apakah Kasiem ini kita terus adalah Pasmi? Nah, apakah Pasmi ini masih terdaftar di TKS? Nah, kita langsung kita cari apakah Pasmi ini terdaftar di TKS. Nah, kita cari. Ini masih loading. Nah, dan ini hasilnya. Apakah Pasmi ini masih terdaftar di TKS? Ini sebagai contoh ya. Jadi Anda bisa mengecek. Nah, ini Pasmi, di sini ada nama Pasmi. Dukuhnya Jogerjo, DSK DTKS tanggal 1 April 2021. Nah, ini terakhir Padan Dukcapil tanggal 26 bulan 4 2022 sekitar pukul 14.48 menit. Nah, ini Pasmi ini adalah sebagai ini peserta BPNT ya. Di sini BPNT Juni 2022 dan keterangannya sudah sukses OMSPAN. Ini kemungkinan besar Pasmi ini akan cair BPNT-nya di tahap 6 atau di bulan Juni. Ini kemungkinan besar akan cair karena di sini sudah keterangannya sudah sukses OMSPAN. Dan di sini juga PKH. Nah, Pasmi ini juga sebagai anggota PKH, dan ini PKH triwulan ketiga Juli sampai September 2022. Nah, ini sudah SK calon penerima bansos, dan kebetulan Pasmi ini adalah lansia tunggal. Nah, kemungkinan besar Pasmi ini sudah cair bantuannya, namun hingga kemarin belum datang ke tempat kami untuk mengecekkan KKS-nya. Maka nanti atau besok kita akan mendatangi rumahnya untuk mengecek langsung di rumahnya apakah bantuannya sudah cair apa belum. Nanti kita akan bantu karena orangnya sudah lansia dan tidak bisa berjalan atau berjalan jauh, maka kita akan bantu untuk mendatangi rumahnya untuk mengecek PK-nya apakah sudah cair apa belum. Nah, ini keterangannya. Nah, dan Pasmi ini PBI-nya juga sudah aktif. Ini periode Juli 2022, jadi bisa dicek semuanya ya. PBI adalah Kartu Indonesia Sehat. Ini kemungkinan besar sudah aktif, sudah bisa dipakai apabila KPM tersebut mengalami gangguan kesehatan. Itu bisa dipakai dan mendapatkan biaya gratis dari pemerintah. Nah, dan ini Pasmi ini bukan BPNT PPKM karena merupakan BPNT perluasan atau reguler. Kemarin mendapatkan kartu di sekitar tahun 2021. Ini perluasan dan ini sudah menjadi BPNT reguler, jadi
bukan lagi BPT PPKM, dan BLT minyak gorengnya juga sudah cair yang kemarin melalui kantor pos, yang kemarin cair 500.000, ini kemungkinan besar juga sudah cair. Ini keterangan sudah sukses SPM, dan Rudi Lahu tidak, ini bukan penerima rumah tidak layak huni, keterangannya meninggal belum, keterangan disabilitas tidak ada. Jadi ya seperti inilah cara mengecek DTKS apakah Anda masih terdaftar atau tidak, seperti ini. Dan apabila kita mengecek keseluruhan di dalam satu wilayah, ini bisa kita cek semuanya. Kalau ini kan per by name, ini kalau kita cek semuanya itu bagaimana keterangan-keterangan yang ada di dalam DTKS ini untuk di wilayah kami. Nah, seperti ini hasilnya, kita cek. Nah, ini di wilayah kami yang masuk ke dalam DTKS ini ada, nah ini 2.316 KPM atau 2.316 orang yang masuk ke dalam DTKS. Nah, kebetulan ini hampir kemungkinan 70 atau 80% sudah masuk ke dalam DTKS, karena penduduk di wilayah kami itu sekitar 3.000 kalau tidak salah, 3.000-an, dan ini sudah 2.300 yang masuk ke dalam DTKS. Hampir semua sudah masuk DTKS, namun tidak semua mendapatkan bantuan ya, belum semua, cuma masuk ke dalam DTKS, namun belum semua mendapatkan bantuan karena memang PKH, BPNT juga PBI ada kuotanya. Jadi ini sudah masuk ke dalam data tunggu. Jadi yang dipastikan masuk ke DTKS ini sudah masuk data tunggu, seperti ini nama-namanya. Ini sudah masuk data tunggu, ini kemungkinan besar suatu saat akan mendapatkan bantuan, entah itu PKH, BPNT ataupun PBI. Namun memang harus antri ya. Nah, ini ada 2.316 KPM. Jadi silakan Anda harus mengecek apakah Anda sudah masuk ke DTKS seperti ini atau belum. Apabila belum, itu kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena syaratnya untuk saat ini untuk mendapatkan bantuan pemerintah harus sudah masuk ke dalam DTKS terbaru. Ini namanya aplikasi SIG untuk generasi terbaru. Jadi ini update setiap bulan, setiap tanggal 14 ini update dan bisa diverifikasi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa. Nah, seperti ini. Ini permasalahan. Nah, seperti ini adalah permasalahan apabila bantuan Anda terkendala, itu seperti ini. Nah, nicknya di sini masih nomor kakaknya, keterangannya 999, nicknya 000. Nah, kalau di DTKS seperti ini kemungkinan besar bantuannya juga tidak akan cair atau tidak akan mendapatkan bantuan, karena akan sulit masuk ke dalam DTKS, karena di situ nick dan tidak sesuai. Maka apabila Anda mendaftarkan diri ke dalam DTKS itu sebelumnya kakak harus sudah paling terbaru, dan semua yang di DTKS ini belum tentu mendapatkan bantuan ya. Seperti ini kita lihat, jadi tidak semua. Nah, seperti ini BPNT tidak, BST tidak. Nah, jadi tidak semua mendapatkan bantuan ya. Nah, PBI tidak, seperti ini, tidak seperti ini. Namun suatu saat akan mendapatkan bantuan, karena syarat untuk mendapatkan bantuan adalah sudah harus masuk ke DTKS seperti ini. Dan kita cari yang lain, apa penyebab. Nah, seperti ini. Nah, apabila di sini keterangannya adalah nonaktif nick nama padan ganda, seperti ini juga akan menyebabkan bantuannya terkendala, atau biasanya BPNT-nya tidak keluar. Ini karena biasanya KPM tersebut memperbarui KK. Kalau ini untuk seperti Catur Haryanti ini, di sini nonaktif, keterangannya nonaktif nick nama padan ganda, ini karena memiliki 2 kartu. Yang satu adalah atas nama suaminya, yang satu adalah atas namanya istrinya. Itu yang satu keluar PKH, yang satu keluar BPNT. Itu, dan untuk saat ini belum cair. Kalau biasanya sih masih cair, tapi untuk saat ini belum cair. Dan ada juga di tempat kami banyak BPNT yang tidak cair, itu KKS itu tidak sama dengan nama aslinya. Misalkan namanya adalah
Magdalena Supilah. Nah, itu disingkat M Supilah atau Mami Indra disingkat M Indra. Seperti itu. Kalau di KKS namanya disingkat-singkat seperti itu, kemungkinan besar BPNT juga tidak cair karena keterangannya di TKS adalah nik nama padan ganda seperti ini. Jadi apabila Anda mendapatkan KKS dan namanya tidak sesuai, langsung saja diberitahukan kepada petugasnya untuk dikembalikan atau dibuatkan yang baru, atau Anda bisa datang ke bank sendiri untuk meminta KKS yang baru dan harus sudah disetting e-wallet apabila ingin BPNT-nya cair. Apabila e-walletnya belum disetting juga tidak akan cair. Jadi itulah penyebab-penyebab kenapa BPNT dan PKH biasanya tidak cair seperti ini, karena di sini keterangannya biasanya terkait dengan data di apa itu Dukcapil, biasanya nicknya belum padan. Terus ini nonaktif karena meninggal, nonaktif nick nama ganda seperti ini biasanya bermasalah di Dukcapil. Itu harus diperbarui kakaknya biasanya. Nah, seperti inilah. Dan juga yang bermasalah itu di sini akan muncul di anomali data. Bagi KPM yang masuk di anomali data ini biasanya harus diperbaiki. Itu penyebabnya apa? Apabila bantuannya tidak cair itu seperti ini keterangannya. Nah, seperti ini juga penyebab bantuan Anda tidak cair seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita geser penyebabnya apa. Jadi kita akan tahu penyebab bantuan tidak cair itu seperti apa. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, ini biasanya di tanggal lahir masih kosong. Itu penyebab tidak cair. Nah, seperti ini. Tanggal lahirnya tidak ada. Ini belum diisi. Ini harus diperbarui. Dan biasanya nama ibu kandung atau biasanya alamat atau pekerjaan belum diisi, itu akan menyebabkan bantuannya tidak cair, maka harus diperbaiki. Nah, seperti ini. Dan di sini adalah nama-nama yang itu biasanya akan muncul nama-nama yang mendapatkan bantuan, tapi untuk saat ini belum update ya, karena ini belum tanggal 14. Nah, ini update dibuka setiap tanggal 14. Nah, 14 setiap bulannya itu tanggal 14 baru dibuka, itu bisa diverifikasi dan ditutup tanggal 29 bulan 8 2022. Nah, setiap bulan seperti itu. Jadi apabila Anda ingin mengetahui status Anda apakah sudah masuk ke DTKS atau belum, silakan hubungi operator desa. Di setiap desa masing-masing itu ada namanya operator desa. Silakan hubungi dan tanyakan apakah Anda sudah masuk ke DTKS atau belum. Apabila belum, silakan daftarkan diri Anda melalui perangkat desa atau pihak desa, karena sekarang untuk pengusulan DTKS atau bantuan harus melalui pihak desa. Jadi nanti apabila sudah menghubungi pihak desa, nanti datanya akan dikumpulkan dan akan dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Dan apabila sudah musyawarah desa, sudah dimusyawarahkan desa, nanti ya apabila nanti sudah mendaftar di pihak desa, nanti akan dimusdeskan atau dimusyawarahkan di desa. Apabila dimusyawarahkan di desa dan Anda dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan atau diusulkan ke dalam bantuan sosial, maka Anda akan diusulkan ke data DTKS seperti ini untuk dimasukkan. Dan nanti kita akan buatkan video saat bagaimana cara mengusulkan di DTKS, karena di sini ada menu usulan bansos. Nah, seperti ini. Usulan bansos. Nanti kita akan buatkan contohnya. Nah, di sini caranya mengusulkan bansos harus, nah ini membutuhkan apa itu? Nah, di sini ada syaratnya adalah musdes, surat keterangan dan lain-lain dari desa. Jadi untuk mengusulkan bantuan sosial itu melalui desa. Nah, ini ada template usulan. Nah, isinya seperti ini. Nah, usulan. Nah, yang harus disiapkan di dalam ini adalah KK. Itu biasanya membutuhkan nik, nomor KK, tanggal lahir, anggota keluarga. Jadi semuanya di dalam anggota keluarga itu harus dimasukkan ke dalam DTKS, dan juga pekerjaan seperti
tempat tinggal dan lain-lain, nama ibu kandung itu harus sesuai, harus sudah valid. Apabila sebelum diusulkan, apabila sudah masuk dan kakaknya itu belum diperbarui atau kakak lama itu masuknya tadi seperti tadi akan ganda atau masuk ke dalam anomali data yang harus diperbaiki kembali. Jadi harus kerja 2 kali dan itu membutuhkan waktu yang lama, yang sulit karena apabila DTKS seperti ini belum dibuka karena ini belum tanggal 14 itu belum bisa diperbaiki. Itu apabila Anda mengusulkan diri ke desa atau pihak desa, itu pastikan kakak Anda sudah paling terbaru, paling valid. Biasanya kalau ini tahun 2022 paling lambat itu diperbarui tanggal 2022 inilah. Nah, ini akan buka apa yang harus dipersiapkan saat pengusulan data. Nih, kita akan buat, kita tunggu ya, masih loading. Jadi pastikan ya, Anda sudah masuk ke DTKS. Nah, informasi penting, jadi jangan di skip videonya agar Anda mengetahui, tonton sampai habis mengetahui bagaimana sih cara agar kita mendapatkan bantuan. Karena ini syarat mutlak atau syarat utama. Nah, seperti inilah. Nah, ini untuk mengusulkan bantuan yang dibutuhkan adalah, nah ini NIK, taman NIK Anda, program bansos yang dipilih, misalkan PKH, BPNT atau PBI. Nah, di sini ada nomor kakak Anda, ini harus sudah valid ya NIK dan kakak. Ini ada nama, misalkan namanya nama Agus, misalkan tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya ini seperti ini. Harus sesuai, tanggal lahir harus benar, nama ibu kandung. Nah, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status kawin atau belum, alamat, RT, RW, jadi alamatnya harus jelas, harus sesuai. Provinsinya mana, kabupaten, kecamatan, kelurahan mana. Nah, status disabilitas, apakah disabilitas atau tidak. Apabila disabilitas seperti disabilitas fisik, mental, dan lain-lain itu harus disertakan. Nah, kode jenisnya. Status hamil, apakah hamil atau tidak. Apabila hamil itu harus mulai hamil ini seperti ini, tanggal 31 misalkan, 31/12/2022 misalkan, di sini harus ditulis. Nah, jadi itulah yang harus dilengkapi data-data tersebut apabila mengusulkan bantuan dan Anda sedang hamil, itu tulis juga atau sertakan juga mulai kapan Anda hamil. Apabila dalam satu keluarga ada yang disabilitas, itu sampaikan juga bahwa ada misalkan ada dalam satu anak atau misalkan saudara atau siapa yang di dalam satu kakak tersebut ada yang disabilitas, sampaikan disabilitasnya apa, misalkan fisik atau tidak bisa berjalan atau misalkan tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, itu masuk ke fisik. Terus apabila ada yang terbelakang mental, misalkan itu disertakan juga. Nah, inilah form pengusulan DTKS agar Anda masuk DTKS. Nah, seperti ini ya. Sudah jelas ya. Ini ada PBI, untuk PBI menggunakan data baru juga ada ini, verifikasi, pendaftaran dan lain-lain. Perbaikan data ini. Jadi silakan hubungi pendamping desa atau operator desa masing-masing untuk mengetahui apakah Anda sudah terdaftar di DTKS seperti ini apa belum. Karena apabila belum, ini kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan apabila sudah masuk, namun belum pasti juga apabila hari ini masuk di DTKS daftar, belum tentu besok atau bulan depan Anda akan mendapatkan bantuan, karena seperti ini tadi, masuk ke dalam data tunggu. Karena di desa kami itu yang sudah masuk di DTKS itu 2.316, sedangkan BPNT itu biasanya hanya 320 KPM yang mendapatkan BPNT, dan untuk PK sekitar 200-an lebih KPM BPNT. Jadi yang lain untuk PBI itu sekitar 1.400 orang yang mendapatkan PBI. Jadi yang lebihnya itu hanya masuk ke DTKS dan belum mendapatkan bantuan. Namun kesempatan Anda itu semakin besar apabila sudah masuk ke DTKS seperti ini, karena biasanya apabila ada yang meninggal atau pindah wilayah, itu akan yang masuk data tunggu ini akan naik ke, misalkan yang meninggal adalah KPM PKH, itu akan naik menjadi KPM PKH atau BPNT. Apabila yang meninggal adalah PBI, itu akan naik menjadi anggota BPI, seperti itu ya. Jadi seperti itulah informasi dari kami. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengusulkan atau agar Anda bisa mendapatkan, atau anggota keluarga Anda atau misalkan saudara atau apa yang
memang layak untuk mendapatkan bantuan dan belum masuk ke DTKS, kita akan buatkan cara pengusulan ke DTKS. Jadi jangan skip-skip videonya ya, tonton sampai habis. Karena ini berisi informasi penting. Agar Anda mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu syaratnya harus masuk DTKS salah satunya. Dan ini berarti sangat penting ya. Informasi ini sangat penting. Jadi jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Dan terima kasih yang sudah menonton video kami dari hingga selesai. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kami ucapkan semoga Anda diberikan kelancaran, kesehatan, kemurahan rezeki. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan segera subscribe. Karena kami akan memberikan informasi yang lebih penting lagi di kedepannya. Dan terima kasih. Sekian dulu video dari kami. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.